Kehidupan di Vietnam pada tahun 2025. Budaya Vietnam, perjalanan dan perempuan Vietnam yang An Memda Takjub. Dokumenter perjalanan. Nomor 1. Negara istimewa berbentuk huruf S di Asia Tenggara. Vietnam adalah negara unik berbentuk huruf S dengan posisi geografis luar biasa. Di utara berbatasan dengan Tiongkok, di barat dengan Laos dan Kamboja, serta terbuka ke Laut Timur yang luas di bagian timur dan selatan. Terletak dekat jalur maritim internasional penting, Vietnam menjadi jembatan vital yang menghubungkan ekonomi besar seperti Tiongkok, India, dan seluruh kawasan Asia Tenggara. Berkat lokasi strategis ini, negara berbentuk huruf S tersebut bukan hanya pusat perdagangan yang dinamis, tetapi juga memainkan peran penting dalam urusan politik dan militer kawasan. Dengan luas 331.212 km persegi, kurang lebih setara dengan negara bagian New Mexico di Amerika Serikat, Vietnam menempati peringkat ke-65 di dunia. Meskipun tidak luas, bentangnya sangat beragam. Mulai dari pegunungan megah seperti puncak Phan Xipang setinggi 3.143 meter, yang merupakan tertinggi di Asia Tenggara, hingga dataran luas dengan tanah subur serta hutan bakau yang tumbuh subur. Garis pantai Vietnam membentang lebih dari 3.260 km, menampilkan harta alam menakjubkan seperti Teluk Halong yang menjadi warisan alam dunia UNESCO, serta Pantai Mai Khe yang dinobatkan oleh Forbes sebagai salah satu pantai terindah di dunia. Bagi para pecinta laut, Vietnam adalah surga yang sulit ditinggalkan. Iklim negara ini sama beragamnya. Wilayah utara memiliki 4 musim, semi, panas, gugur, dan dingin, sedangkan selatan hanya memiliki 2, musim hujan dan musim kemarau, dengan cuaca panas serta lembab sepanjang tahun. Bagian tengah menjadi zona transisi, menghadapi angin panas dari Laos pada musim panas dan badai dengan hujan lebat di akhir tahun, yang seringkali menyebabkan banjir. Pada tahun 2024, populasi Vietnam mencapai hampir 100 juta jiwa, menempati peringkat ke-15 dunia. Di dalam jumlah besar ini, hidup 54 kelompok etnis yang membentuk mosaik budaya yang sangat berwarna. Suku Kin berjumlah sekitar 85 hingga 90%, sementara kelompok etnis seperti Hmong, Thai, dan Khmer memperkaya budaya Vietnam melalui beragam adat, festival, dan tradisi. Nomor 2. Keindahan perempuan Vietnam. Ketika berbicara tentang kecantikan Asia, perempuan Vietnam selalu meninggalkan kesan tak terlupakan. Dengan keanggunan lembut, kulit halus, sorot mata yang ramah, serta sikap elegan dan sederhana, mereka memiliki pesona yang abadi dan unik. Menurut Insider Monkey, Vietnam secara konsisten berada di antara negara-negara Asia dengan perempuan tercantik. Sebuah kebanggaan yang tidak mengejutkan siapapun yang pernah mengunjungi negara berbentuk huruf S ini. Di kehidupan modern, perempuan Vietnam bukan hanya cantik, tetapi juga luar biasa cakap. Forbes tahun 2024 melaporkan bahwa Vietnam memimpin Asia Tenggara dalam persentase bisnis yang dipimpin perempuan, mencapai 40%, jauh di atas rata-rata global sebesar 28%. Salah satu contoh menginspirasi adalah Ibu Nguyen Thi Vuong Thao, miliarder perempuan pertama di Asia Tenggara yang merintis kekayaannya sendiri, dan kisah suksesnya telah mendorong jutaan perempuan berani bermimpi dan bertindak tanpa takut. Namun, di balik pencapaian itu, terdapat kenyataan yang lebih sunyi. Survei Gallup menunjukkan bahwa perempuan Vietnam menghabiskan lebih dari 5 jam setiap hari untuk pekerjaan rumah. Mungkin kebiasaan multitugas inilah yang membentuk kemampuan luar biasa mereka dalam mengelola perusahaan, sekaligus rumah tangga, dengan kesabaran dan ketangguhan. Jarang mengeluh, meski melakukan 2 kali lebih banyak pekerjaan. Kesuksesan mereka sering dianggap hal biasa, karena sejak lama perempuan Vietnam diharapkan mampu menyeimbangkan 2 dunia dalam diam. Dalam cinta, mereka dikenal setia dan memiliki kedalaman emosional, namun itu tidak berarti mereka tidak mandiri. Justru sebaliknya, mereka terbuka, percaya diri, dan ramah terhadap orang asing, serta mudah adaptasi dalam hubungan multikultural yang dibangun di atas ketulusan, sensitivitas, dan rasa saling menghormati. Belakangan, muncul tren baru. Semakin banyak perempuan Vietnam menemukan pasangan melalui aplikasi seperti Date Now, Tinder, dan platform sosial lainnya. Tingkat pasangan yang hidup bersama sebelum menikah meningkat sebesar 25% dalam beberapa tahun terakhir. Bukti bahwa perempuan Vietnam masa kini bukan hanya cantik dan berbakat,
tetapi juga berani dan proaktif dalam memilih cara mencintai serta menjalani hidup sesuai keinginan mereka. Itu rahasia menakut hati perempuan Vietnam? Tulis komentar dengan nomor 2 dengan sekan Simbrichstrushik. Nomor 3. Kerajaan sepeda motor. Hingga tahun 2024, Vietnam memiliki antara 72 hingga 75 juta sepeda motor terdaftar. Artinya hampir 3/4 populasinya memiliki setidaknya satu. Rata-rata, untuk setiap 100 orang terdapat sekitar 75 sepeda motor. Rasio yang bahkan membuat negara pecinta kecepatan sekalipun berdecak kagum. Di kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh, sepeda motor menyumbang 85 hingga 90% dari total lalu lintas. Jadi, jika Anda melihat gelombang sepeda motor tiada henti mengalir di jalan setiap pagi, selamat. Anda sedang menyaksikan salah satu ciri khas Vietnam. Penyebab fenomena ini sangat sederhana. Sepeda motor sangat praktis. Mereka dapat melewati gang sempit, menembus kemacetan, menghemat waktu perjalanan, dan mengurangi biaya operasional. Di kawasan perkotaan padat di mana setiap meter persegi bernilai seperti emas, sepeda motor adalah penyelamat sejati. Namun lebih dari sekadar alat transportasi, sepeda motor juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan orang. Dari mengantar barang, menjual makanan, menjalankan jasa harian, hingga mengangkut segalanya, mulai dari lemari es hingga segerombolan anak babi, para pengendara Vietnam mampu melakukan semuanya hanya dengan 2 roda. Bagi banyak orang, sepeda motor bukan hanya kendaraan, ia adalah simbol budaya, teman perjalanan, dan bagian dari detak kehidupan setiap kota. Namun, kerajaan sepeda motor ini juga menghadapi tantangan yang terus meningkat. Polusi udara, kebisingan, dan kemacetan pada jam sibuk telah menjadi masalah serius yang memerlukan solusi berkelanjutan dari pemerintah maupun masyarakat. Dan jika Anda adalah wisatawan asing, berikut satu tips penting agar tetap selamat. Saat menyeberang jalan, jangan berlari atau berhenti mendadak. Berjalanlah perlahan dan stabil, sambil menjaga kontak mata dengan pengendara yang datang. Mereka akan menghindar dengan terampil, seperti air yang mengalir mengitari batu. Percaya atau tidak, di Vietnam, menyeberang jalan pun dianggap sebagai seni. Nomor 4. 4 hal yang terlihat aneh di luar negeri tetapi legal di Vietnam. Jika Anda mengunjungi Vietnam untuk pertama kalinya, bersiaplah melihat hal-hal yang mungkin terasa ilegal di negara lain, namun sepenuhnya normal di sini, bahkan menjadi bagian dari budaya yang penuh warna. Yang pertama adalah potong rambut langsung di trotoar. Di Vietnam, yang dibutuhkan hanyalah sebuah bangku kecil, cermin gantung, dan beberapa alat sederhana untuk menjadikan trotoar sebagai barbershop berjalan. Di tengah sinar matahari, deru sepeda motor, dan kadang kicauan burung, Anda bisa mendapatkan potongan rambut rapi dengan harga setara sarapan. Di negara seperti Amerika Serikat, membuka usaha di trotoar bisa berujung denda. Tetapi di Vietnam, ini justru menjadi pesona kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah minum bir di luar ruangan, mulai dari trotoar hingga taman, atau di jalan-jalan ramai seperti Bui Vien dan Ta Hien, tempat apapun bisa berubah menjadi lokasi minum bersama. Meja kecil, kursi plastik, dan bir dingin sudah cukup untuk memulai pesta. Di sini, bir bukan sekadar minuman. Ini adalah cara orang terhubung dan bersantai bersama. Kebiasaan unik lainnya adalah membeli obat tanpa resep. Di luar negeri, Anda mungkin harus menunggu berjam-jam untuk menemui dokter. Di Vietnam, Anda cukup masuk ke apotek, menyebutkan gejala, dan langsung mendapatkan obat. Saking cepatnya, banyak turis bingung apakah mereka harus kagum atau justru khawatir. Kebebasan sederhana seperti potong rambut di trotoar, minum bir luar ruangan, dan membeli obat tanpa resep menggambarkan semangat Vietnam yang santai. Hal yang tampak aneh di tempat lain, di sini justru mencerminkan budaya yang kreatif, fleksibel, dan sangat hidup. Nomor 5. Kebiasaan unik suku-suku etnis Vietnam. Yang pertama adalah tradisi menculik pengantin dari suku Hmong di Vietnam Utara. Meski terdengar mengejutkan, ini sebenarnya bentuk penjajakan tradisional. Ketika sepasang muda-mudi saling mencintai dan sepakat menikah, sang pria akan menculik gadis tersebut ke rumahnya sebagai simbol lamaran. Jika sang gadis rela tinggal dan kedua keluarga menyetujui, maka pernikahan resmi digelar. Namun jika ia menolak, ia bebas pergi. Tidak ada yang boleh memaksanya. Apa yang tampak aneh di awal sebenarnya adalah ritual yang menjunjung persetujuan dan pilihan pribadi. Selain suku Hmong, banyak kelompok etnis Vietnam memiliki adat pernikahan yang tak kalah unik. Suku Dao Merah misalnya mengadakan pesta pernikahan selama beberapa hari,
lengkap dengan ritual, nyanyian, tarian, dan pemujaan. Begitu meriah hingga para tamu sering kelelahan bahkan sebelum jamuan dimulai. Sementara itu, di beberapa komunitas, justru para perempuan yang melamar laki-laki. Setelah menikah, pihak laki-laki pindah ke rumah keluarga perempuan, mencerminkan tradisi matrilineal yang langka di Asia. Bayangkan dilamar oleh perempuan, unik sekaligus menarik, bukan? Bahkan, upacara kematian pun memiliki simbol yang dalam. Di antara suku Lolo dan Tai, ada ritual memberi makan orang yang telah meninggal. Makanan dibawa ke mulut almarhum sebagai wujud bakti serta keyakinan bahwa roh masih berada di dekat keluarga. Suku Hani melangkah lebih jauh lagi, memahat patung kayu untuk mewakili orang yang telah tiada dan mengundang roh mereka untuk makan, berbicara, dan berbagi momen di samping patung tersebut, seolah tidak pernah ada perpisahan. Di Vietnam, setiap adat, betapapun anehnya bagi orang luar, menyimpan nilai tentang kesetiaan, cinta, dan rasa hormat, ikatan yang bertahan bahkan melampaui kematian. Jadi, beranikah Anda ikut pesta pernikahan selama 5 hari atau membisikkan rahasia pada patung kayu seperti orang Hani? Tinggalkan komentar di bawah. Nomor 6. Budaya kopi Vietnam. Vietnam adalah pengekspor kopi terbesar kedua di dunia, tepat di bawah Brasil, dan hampir mendominasi pasar Robusta global dengan sekitar 40% dari total produksi. Sementara Arabica digemari dunia karena rasanya yang lembut, Robusta Vietnam memikat para barista dengan cita rasa kuat, kandungan kafein tinggi, dan lapisan krema yang kaya. Dari biji inilah juga lahir kopi luwak, jenis premium yang sering masuk daftar 10 kopi termahal di dunia, simbol kemewahan dan prestis. Di luar jumlah produksinya yang besar, Vietnam menarik perhatian melalui gaya seduh yang khas. Yang paling terkenal adalah kopi susu es, Café Seada, yang dipilih CNN sebagai salah satu kopi terbaik di dunia, berkat perpaduan sempurna antara seduhan kental dari filter tradisional, susu kental manis, dan es batu. Kreasi lain yang tak kalah ikonik adalah kopi telur, kaya, lembut, dan pernah dipuji National Geographic sebagai minuman yang wajib dicoba sebelum meninggal. Variasi khas lainnya termasuk kopi garam dan kopi kelapa, masing-masing dengan aroma dan cerita yang berbeda. Di Vietnam, kopi lebih dari sekadar minuman. Ia adalah ritual harian. Dari kedai pinggir jalan yang sederhana hingga kafe modern yang penuh gaya, kedai kopi menjadi ruang sosial tempat orang bertemu, berbincang, dan melepas penat. Dalam secangkir kecil kopi, persahabatan tumbuh, kesepakatan bisnis tercipta, dan hidup melambat sejenak di tengah hiruk-pikuk kota. Mulai dari kebun tinggi di pegunungan hingga sudut-sudut sibuk Saigon, kopi mengalir dalam nadi kehidupan Vietnam, menghidupkan pagi, mempererat hubungan, dan membentuk budaya yang hangat, tangguh, serta penuh momen kebersamaan. Nomor 7. Kekuatan ekspor pertanian terdepan di dunia. Vietnam tidak hanya terkenal karena kopinya, tetapi juga sebagai salah satu eksportir pertanian terkemuka di dunia. Pada tahun 2024, negara berbentuk huruf S ini secara konsisten masuk jajaran 15 besar eksportir pertanian global, dan bahkan memegang posisi nomor 1 dunia untuk beberapa komoditas utama. Vietnam adalah eksportir kacang mete terbesar di dunia, baik dari segi volume maupun nilai. Negara ini juga memimpin dalam ekspor lada hitam, sementara buah naga dari Vietnam menguasai lebih dari 80% pangsa pasar dunia. Selain itu, Vietnam berada di antara 3 besar eksportir beras global dengan varietas ST25 yang pernah dinobatkan sebagai beras terbaik di dunia. Negara ini juga merupakan pemasok utama buah-buahan tropis dan udang budidaya. Semua pencapaian ini bukan kebetulan, melainkan hasil harmoni dari 3 faktor penting. Pertama, iklim monsun tropis yang meluas di Vietnam memberikan kondisi ideal untuk membudidayakan beragam tanaman, mulai dari padi hingga aneka buah melimpah. Kedua, tanah yang subur dan jaringan sungai yang luas menciptakan lingkungan sempurna untuk persawahan, kebun buah, dan tanaman industri. Terakhir, petani Vietnam dikenal karena kerja keras, kreativitas, serta semakin luasnya penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam pertanian. Kombinasi kuat antara keunggulan alam dan dedikasi manusia inilah yang membuat produk pertanian Vietnam tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga bersaing di pasar dunia. Hari ini, ekspor Vietnam, kaya kualitas dan keragaman, menjadi bukti ketangguhan dan inovasi rakyatnya, sekaligus menegaskan posisi negara ini sebagai salah satu raksasa pertanian dunia. Nomor 8. Gua terbesar di dunia, Son Doong.
Gua Sondong yang diakui sebagai gua terbesar di dunia berada di Taman Nasional Phong Nha Bang, sebuah situs warisan dunia UNESCO di Vietnam. Sejak ditemukan pada tahun 2009, keajaiban alam raksasa ini telah memikat para penjelajah dunia dengan ukurannya yang luar biasa dan keindahannya yang misterius. Gua ini membentang sepanjang 9 km dengan langit-langit yang menjulang hingga 200 meter dan lebar mencapai 150 meter. Sondong begitu besar sehingga dapat menampung sebuah gedung pencakar langit 40 lantai di dalamnya. Terbentuk sekitar 2 hingga 5 juta tahun lalu oleh sungai bawah tanah yang mengikis lapisan batu kapur. Gua ini menampilkan ruang-ruang raksasa dan formasi batuan surrealis yang dibentuk oleh waktu dan air. Di bagian terdalamnya terdapat hutan purba dan sungai bawah tanah, menciptakan lanskap luar biasa, seolah planet tersembunyi di bawah permukaan bumi. Sondong memiliki ekosistem terisolasi yang unik. Tempat spesies yang belum ditemukan mungkin masih berevolusi dengan tenang dalam dunia tertutup. Banyak yang menyebutnya sebagai Jurassic Park hidup, tempat alam berkembang tanpa sentuhan kehidupan modern. Salah satu fitur paling menakjubkannya adalah stalaktit raksasa setinggi 80 meter, yang terbentuk selama jutaan tahun oleh air kaya mineral. Formasi batu menjulang ini menciptakan ruang seperti katedral alami, sebuah pemandangan menakjubkan yang tak tertandingi dimanapun di bumi. BBC pernah menyebut Sondong sebagai hadiah Vietnam untuk para petualang. Namun demi menjaga ekosistem dan struktur geologinya yang rapuh, akses pengunjung sangat dibatasi. Hanya sekitar 1.000 penjelajah yang diizinkan setiap tahun. Perjalanannya tidak murah. Satu ekspedisi penuh berharga sekitar $3.000. Tetapi bagi pecinta alam, pengalaman ini tak ternilai. Sondong bukan sekadar sebuah gua, tetapi dunia di dalam dunia. Bukti keajaiban alam Vietnam, serta pengingat betapa misterius dan megahnya planet kita. Nomor 9. Pasar terapung Chai Rang di Delta Mekong, Vietnam. Anda tidak memerlukan mall atau supermarket. Penduduk setempat pergi ke pasar di atas sungai. Pasar terapung, denyut nadi kehidupan Delta, adalah tempat transaksi berlangsung sepenuhnya di atas perahu kayu yang berlabuh di sepanjang aliran sungai. Saat fajar, ratusan perahu berkumpul, masing-masing dipenuhi buah-buahan, sayuran, makanan laut, barang kering, dan bahkan hidangan sarapan seperti kopi, bun rio, sup mie kepiting, dan banh mi. Ini benar-benar pasar lengkap di atas air, hidup dengan warna dan gerak. Di sini, para pedagang tidak berteriak untuk menarik pembeli. Sebaliknya, mereka menggantung contoh dagangan pada tiang tinggi yang menjulang dari haluan perahu. Pembeli cukup melihat ke atas, menemukan barang yang mereka butuhkan, lalu mendayung mendekat, menciptakan sistem papan tanda terapung yang unik dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Yang paling terkenal di antaranya adalah Pasar Terapung Chai Rang di Cần Thơ, yang pernah diakui CNN sebagai salah satu pasar paling unik di bumi. Tidak ada tempat lain di mana Anda bisa duduk di atas perahu, menyeruput kopi, dan menikmati semangkuk pho panas sambil mengalun mengikuti arus sungai. Para pedagang yang dengan lincah menjaga keseimbangan di perahu mereka, memasak, melayani, dan bercakap dengan para pengunjung senatural menyambut sahabat lama. Dalam cahaya pagi yang lembut, ketika kabut masih menggantung di atas air dan udara dipenuhi suara mesin perahu, tawa pedagang, serta aroma makanan dan buah matang, Chai Rang menjadi lukisan hidup, menangkap kehangatan, kesederhanaan, dan kemurahan hati kehidupan di Mekong. Jika Anda berkunjung ke Vietnam, luangkan satu pagi di pasar terapung ini. Biarkan irama gelombang dan pesona penduduknya membawa Anda hanyut. Siapa tahu, Indoor of Minukern Swiss Berdauer Straits Kmolenstad. Nomor 10. Bahasa Vietnam, salah satu bahasa paling sulit untuk dipelajari. Bahasa Vietnam, bahasa resmi negara Vietnam, sering masuk daftar bahasa tersulit di dunia, terutama bagi para penutur barat. Tantangan utamanya terletak pada 6 nada, satu suku kata. Ketika diucapkan dengan nada berbeda, dapat memiliki makna yang sama sekali berbeda, sehingga percakapan sehari-hari pun bisa menjadi tantangan nyata. Bahasa Vietnam juga memiliki kumpulan kosakata yang luas dengan banyak makna. Satu kata dapat berubah arti tergantung konteks, seringkali membuat pelajar bahasa ini terkejut. Fitur yang lebih rumit lagi adalah sistem kata ganti dan sapaan. Berbeda dari bahasa Inggris yang hanya memakai I dan you, penutur Vietnam harus memilih dari banyak bentuk sapaan berdasarkan usia, gender, dan status sosial. Jika salah memilih, sebuah kalimat bisa berubah dari sopan menjadi kasar dalam sekejap. Berbicara bahasa Vietnam terasa seperti memecahkan teka-teki bahasa,
rumit namun memikat. Nada-nada, lapisan makna, dan logika budaya yang mendalam menjadikannya salah satu bahasa paling menantang, namun juga paling menarik untuk dipelajari. Nomor 11. Kepercayaan yang beragam. Vietnam adalah negeri yang kaya spiritualitas, tempat berbagai sistem kepercayaan hidup berdampingan dan berpadu dalam keseharian. 3 yang paling menonjol adalah Buddhisme, pemujaan Dewi Ibu, dan pemujaan leluhur. Masing-masing meninggalkan jejak mendalam pada identitas budaya bangsa. Buddhisme yang diperkenalkan ribuan tahun lalu mengakar kuat dalam kesadaran masyarakat Vietnam. Hal ini terlihat dari pagoda-pagoda kuno, ajaran moral, dan festival tahunan yang meriah. Menjadi tuan rumah perayaan Vesak PBB pada tahun 2025 dengan perwakilan dari lebih dari 80 negara, kembali menegaskan pentingnya Vietnam dalam komunitas Buddhis Asia. Tempat-tempat terkenal seperti Pagoda Tran Quoc, Pagoda Yen Tu, dan Pagoda Bulong juga telah menjadi destinasi spiritual ikonik yang dikagumi karena arsitekturnya yang khas dan suasananya yang tenang. Pemujaan Dewi Ibu yang sangat terkait dengan kepercayaan rakyat, menghormati dewi-dewi seperti Mao Liu Han dan Mao Thuong Ngan, mencerminkan penghormatan Vietnam terhadap alam dan feminitas. Ritual Ho Dong, perpaduan artistik antara musik, tarian, dan kostum, bahkan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Sementara itu, pemujaan leluhur, meskipun sederhana dan bersahaja, memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga. Setiap altar rumah bukan hanya tempat mengenang dan berterima kasih, tetapi juga simbol sakral tentang garis keturunan dan nilai abadi, makan buah, ingatlah pohonnya. Bersama-sama, kepercayaan-kepercayaan ini membentuk budaya spiritual yang beragam, mencerminkan kesinambungan tradisi kuno sekaligus keterbukaan Vietnam modern. Sebuah harmoni hidup antara masa lalu dan masa kini, mosaik spiritual yang menghubungkan generasi, serta menjaga jiwa bangsa Vietnam tetap hidup di tengah dunia yang terus berubah. Nomor 12. Festival-festival unik Vietnam memiliki lebih dari 8.000 festival, namun masing-masing memiliki pesona dan karakter tersendiri. Beberapa di antaranya begitu menarik hingga sulit untuk berpaling. Mari kita jelajahi yang paling menonjol bersama-sama. Tet Nguyen Dan, atau Tahun Baru Imlek, adalah festival paling penting dan paling luas dirayakan di Vietnam. Momen ini menandai waktu untuk berkumpul bersama keluarga, menghormati leluhur, serta memanjatkan harapan akan kedamaian dan kemakmuran di tahun yang akan datang. Seluruh negeri hidup dalam warna dengan pasar bunga yang penuh kelopak cerah, sementara rumah-rumah dihiasi kaligrafi merah dan lentera bercahaya. Keluarga berkumpul menyiapkan hidangan tradisional, melakukan ritual sakral pada malam tahun baru, dan saling bertukar amplop merah sebagai simbol keberuntungan dan berkah. Tari barongsai serta permainan rakyat memenuhi jalanan, menciptakan suasana budaya yang meriah sekaligus hangat. Setelah Tet, hadir Festival Pagoda Huang yang berlangsung dari bulan pertama hingga bulan ketiga kalender lunar di Hanoi. Ini adalah salah satu ziarah Buddhis terbesar di Vietnam, menarik ribuan orang yang mencari kedamaian dan keberuntungan. Perjalanan dimulai dengan naik perahu menyusuri aliran Yen yang puitis diapit oleh gunung-gunung batu kapur yang megah, sebelum para pengunjung menaiki pagoda dan gua yang tersembunyi di tengah alam. Festival ini bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga kesempatan menikmati pemandangan menakjubkan, serta mendengarkan alunan Cheo dan Hatvan yang menggema di lembah-lembah. Tak kalah istimewa adalah Festival Hua, yang diadakan 2 tahun sekali di kota Kekaisaran Hua. Acara internasional ini menghormati sekaligus menjaga nilai budaya dan sejarah ibu kota kerajaan masa lalu Vietnam. Para pengunjung dapat menyaksikan rekonstruksi upacara istana kuno, menikmati musik kerajaan yang khidmat, dan larut dalam alunan lagu-lagu lirik khas Hue. Selain itu, ada parit jalanan, pertunjukan seni, dan pameran yang memenuhi kota dengan warna dan kehidupan. Terakhir, Pasar Cinta Sapa yang digelar setiap Sabtu malam adalah sorotan budaya unik di dataran tinggi barat laut Vietnam. Ini merupakan tempat berkumpulnya para pemuda dan pemudi dari etnis Hmong dan Dao untuk bertemu, bernyanyi, dan menemukan cinta. Para pengunjung akan mendengar alunan seruling Ken yang memanggil para kekasih, lagu-lagu romantis, serta tarian show yang anggun. Semua mencerminkan keindahan dan jiwa kehidupan pegunungan. Setiap festival di Vietnam bukan hanya perayaan, tetapi juga pintu menuju budaya yang dalam, sejarah yang hidup, dan nilai spiritual yang terus bertahan. Festival menayak Gao Anaithi Tiao berkunjung ke Vietnam. Terima kasih.
Nomor 13. Tempat-tempat wajib dikunjungi di Vietnam. Saat bepergian melintasi Vietnam, ada sejumlah destinasi yang benar-benar tidak boleh dilewatkan. Bukan hanya karena keindahan alamnya yang menakjubkan, tetapi juga karena budaya yang mendalam, sejarah yang kaya, serta pengalaman tak terlupakan yang sulit ditemukan di tempat lain. Hanoi, ibu kota berusia lebih dari 1000 tahun, menghadirkan perpaduan sempurna antara arsitektur klasik Prancis, kuil-kuil kuno, dan ritme kehidupan modern yang penuh warna. Para pengunjung dapat menyusuri kawasan Old Quarter, mengunjungi Mausoleum Ho Chi Minh, dan menikmati secangkir kopi telur khas kota ini. Hanoi merupakan titik awal ideal untuk memahami budaya Vietnam dan semangat keseharian masyarakatnya. Melanjutkan perjalanan ke selatan, Hue melestarikan warisan kerajaan dinasti Nguyen. Sorotan utamanya adalah Kota Kekaisaran He, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang dikelilingi makam-makam raja kuno yang menceritakan kejayaan masa lampau. Selain arsitekturnya yang menawan, Hue juga memanjakan pengunjung dengan cita rasa kuliner kerajaan. Hidangan seperti Bun Bo Hue, Bánh Bao, dan Bánh Nam menampilkan kehalusan rasa dari meja makan para kaisar. Kembali ke utara menuju pegunungan Sapa, sebuah kota kecil yang diselimuti kabut dan dikelilingi hamparan sawah terasering yang seolah tak ada habisnya. Dikenal dengan iklim sejuk dan keragaman etnis, Sapa menawarkan jalur trekking melalui desa-desa suku Hmong dan Dao. Bagi para petualang, ada tantangan menaklukkan puncak Fansipan atap Indochina. Keindahan alamnya yang megah serta keramahan hangat penduduk lokal menjadikannya tempat yang sulit dilupakan. Lalu ada Teluk Halong, salah satu keajaiban alam paling memesona di Vietnam, dan situs warisan alam dunia UNESCO. Dengan lebih dari 1.600 pulau batu kapur yang menjulang dari air hijau Zamrud, Halong mengundang wisatawan untuk berlayar, bermain kayak, atau menjelajahi gua-gua misteriusnya. Ini adalah destinasi yang terasa seperti mimpi, perpaduan ketenangan dan kemegahan. Terakhir, Pulau Phu Quoc di bagian selatan negara ini menawarkan pantai pasir putih, air sebening kristal, dan resor bertaraf dunia. Di sini Anda dapat berenang, menyelam, atau sekadar menikmati matahari terbenam di bar pantai. Pasar malamnya yang semarak juga menggoda dengan hidangan laut segar dan souvenir buatan tangan. Dari pegunungan berkabut di utara hingga pantai cerah di selatan, Vietnam adalah negeri di mana setiap destinasi menyampaikan sebuah kisah tentang keindahan, budaya, dan jiwa masyarakatnya yang tak pernah pudar. Nomor 14. Kuliner Vietnam. Kuliner Vietnam adalah perjalanan rasa yang penuh warna, di mana keragaman tiap wilayah menciptakan budaya gastronomi unik yang sulit ditemukan di tempat lain. Setiap kawasan memiliki cerita tersendiri melalui cita rasa dan tradisi yang khas. Di wilayah utara, hidangan cenderung ringan, lembut, dan tidak terlalu pedas. Bánh Thang, Pho Hanoi, dan Bún Cha menonjolkan rasa manis alami dari kaldu tulang dan sayuran. Pho, yang dianggap sebagai jiwa kuliner Vietnam, masuk dalam daftar 50 hidangan terbaik dunia versi CNN. Bún Cha Hanoi juga mendunia setelah dinikmati oleh Presiden Obama. Berpindah ke Vietnam Tengah, cita rasa kuliner menjadi lebih kuat, lebih pedas, dan lebih berwarna. Bun Bo Hue, Bánh Bao, dan Mi Quang tidak hanya lezat tetapi juga artistik, mencerminkan keanggunan dan ketelitian dapur kerajaan Hue. Setiap detail, mulai dari persiapan hingga penyajian, membawa warisan meja makan para bangsawan. Di wilayah selatan, kuliner lebih kaya dan kreatif, menggabungkan pengaruh Khmer, Tionghoa, dan Cham. Kemanisan yang khas, ragam bahan yang melimpah, serta kombinasi yang terbuka mendefinisikan hidangan seperti Hue, Cơm Tấm, dan Bánh Xèo. Setiap sajian memperlihatkan kehangatan dan kecerdikan masyarakat selatan. Baik Anda mencari rasa lembut khas utara, kepedasan berani ala tengah, maupun kreativitas kuliner selatan, Vietnam menawarkan pesta bagi seluruh indera, sebuah petualangan gastronomi penuh harmoni, kedalaman rasa, dan kenikmatan yang tak terlupakan. Nomor 15. Biaya hidup di Vietnam. Tinggal di Vietnam tidak hanya memberikan pengalaman budaya yang autentik, tetapi juga membuat banyak pendatang terkejut dengan betapa terjangkaunya biaya hidup di sini. Terutama bila dibandingkan dengan kota-kota besar di barat. Di pusat kota seperti Hanoi atau Ho Chi Minh City, apartemen satu kamar di pusat kota biasanya berharga sekitar $400 hingga $800 per bulan. Sementara studio atau apartemen lebih kecil di luar pusat kota berkisar $250 hingga $500. Biaya utilitas termasuk listrik, air, dan internet biasanya berjumlah $50 hingga $100 per bulan. Untuk makanan,
Jajanan kaki lima seperti bun, pho, atau chomtem hanya seharga 1 hingga 2 dolar per porsi, seringkali menyaingi kualitas restoran internasional mahal. Bahkan makan malam di restoran fine dining jarang melebihi 15 dolar per orang. Bagi yang lebih suka memasak, belanja bahan segar lokal hanya sekitar 25 dolar per minggu. Transportasi juga sangat ramah kantong. Tiket bus sekitar 40 sen dolar. Sementara perjalanan pendek menggunakan taksi atau layanan daring seperti Grab atau Bee rata-rata 3 hingga 5 dolar. Menyewa motor sekitar 50 dolar per bulan, memberikan kebebasan penuh untuk menjelajahi kota. Pengeluaran lain pun tetap rendah. Keanggotaan gym berkisar 15 hingga 50 dolar per bulan, jasa laundry sekitar 1 hingga 2 dolar per kilogram, dan pemeriksaan gigi dasar hanya 10 hingga 30 dolar. Secara keseluruhan, total biaya hidup bulanan untuk satu orang di Vietnam berada di kisaran 700 hingga 900 dolar, sudah mencakup semua kebutuhan utama dengan nyaman. Dengan gaya hidup yang sangat terjangkau, setiap dolar yang dibelanjakan di Vietnam tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga momen penuh kebahagiaan, kehangatan, dan penemuan budaya. Nah, kita telah menjelajahi 15 fakta menarik tentang Vietnam. Mana yang paling membuat Anda terkesan? Atau apakah Anda mengetahui hal menarik lainnya tentang negara ini? Bagikan pendapat Anda dan ikutlah meramaikan obrolan. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.